Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Puspa Gustina dari 5 PGMIA. NIM 1917405012. Di sini saya akan membahas mengenai pembelajaran semantik di SD atau MI. Pengertian semantik. Semantik dari bahasa Yunani semantikos, memberikan tanda. Penting dari kata sema, tanda, adalah cabang linguistik yang mempelajari arti atau makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode, atau jenis representasi lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBPI, semantik adalah ilmu tata makna kata dan kalimat, pengetahuan mengenai seluk-beluk dan pergeseran arti kata, bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan makna, ungkapan, atau struktur makna atau wicara. Kerap mengungkapkan bahwa semantik adalah bagian dari tata bahasa yang meneliti makna dalam bahasa tertentu, mencari asal mula dan perkembangan dari arti suatu makna. Tarigan mengatakan bahwa semantik dapat dipakai dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit. Semantik dalam arti sempit dapat diartikan sebagai telaah hubungan tanda dengan objek-objek yang merupakan wadah penerapan tanda-tanda tersebut. Begitupun dengan ahli yang lainnya, sudah bisa kita simpulkan bahwa semantik itu ilmu linguistik yang berhubungan dengan makna. Selanjutnya, definisi makna. Makna merupakan unsur bahasa yang sangat dipengaruhi oleh penggunaan bahasa oleh pemakai bahasa sehingga dapat saling mengerti dan terjadi komunikasi. Aspek makna. Menurut Palmer, berdasarkan fungsinya terdiri dari 4 aspek, yaitu sense, pengertian, yang kedua feeling, perasaan, yang ketiga tone, nada, yang keempat intention, tujuan. Sense, pengertian. Aspek makna sense pengertian ini dapat dicapai apabila antara pembicara atau penulis dan kawan bicara atau pembaca berbahasa sama. Makna pengertian disebut juga dengan tema yang melibatkan ide atau pesan yang dimaksud dalam sebuah pembicaraan. Feeling, perasaan. Aspek makna feeling, perasaan berhubungan dengan sikap pembicaraan dan situasi pembicaraan. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berhubungan dengan perasaan, sedih, panas, dingin, gembira, senang, jengkel, bosan, dan sebagainya. Pernyataan situasi yang berhubungan dengan aspek makna, perasaan tersebut digunakan kata-kata yang sesuai dengan situasi pada saat pembicaraan berlangsung. Seperti pada contohnya kita sedang marah. Apa sih ya kamu? Gitu contohnya, nada tinggi. Saat kita sedang senang, pasti ada nada yang kita ketawa. Semisalnya, iya ya lucu banget, terusan sambil ketawa. Tone, nada. Aspek makna nada ini melibatkan pembicara untuk memilih kata-kata yang sesuai dengan keadaan kawan bicara dan pembicara sendiri. Semisal kita sedang berbicara kepada orang yang lebih tua, pasti nada kita diturunkan. Ya, yang selanjutnya intention, tujuan. Aspek makna tujuan yang kita ungkapkan pasti memiliki tujuan tertentu. Misalnya bertujuan supaya kawan bicara kita mengubah kelakuan tindakan yang tidak diinginkan oleh kita. Sebagai contohnya, Ani sedang berlari di dalam kelas dan kita menyuruhnya untuk tidak berlari supaya tidak membuat berisik teman sekelasnya. Jenis makna. Ada leksikal, gramatikal, konseptual. Leksikal merupakan makna yang sebenarnya. Gramatikal, makna kata yang terdapat dalam teks. Contohnya, Paman bermobil ke kantor, yang artinya Paman mengendarai mobil ke kantor. Kontekstual, makna yang disesuaikan dengan konteks pembicaraan. Relasi makna. Relasi makna adalah hubungan semantik yang terdapat antara satu satuan bahasa yang lainnya. Satuan bahasa ini dapat berupa kata, frasa, klausa, maupun kalimat. Hubungan-hubungan relasi makna ini dapat menyatakan kesamaan makna yang disebut sinonimi, pertentangan atau perlawanan makna yang disebut antonimi, kecakupan makna yang disebut hiponimi, kegandaan makna yang disebut homonimi, atau juga kelebihan makna yang disebut polisemi. Sinonim. Sinonim adalah hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antar satu satuan ujaran dengan satu ujaran yang lainnya. Contoh sinonim, bisa sama dengan dapat, dampak sama dengan akibat, harmonis sama dengan serasi,
jeda sama dengan jarak, karakteristik sama dengan ciri, kuliner sama dengan masakan, mekar sama dengan mengembang, norma sama dengan kebiasaan. Ya, yang selanjutnya antonim. Antonim adalah kata yang maknanya berlawanan dengan kata lain. Yang sepertinya atas berlawanan dengan bawah, besar berlawanan dengan kecil, jauh berlawanan dengan dekat, bahagia berlawanan dengan sedih, baru berlawanan dengan lama, baik berlawanan dengan buruk, dan selanjutnya. Polisemi. Polisemi dalam KBBI diartikan sebagai bentuk bahasa, kata, frasa, dan sebagainya yang memiliki makna lebih dari satu. Contoh polisemi. Contoh kalimat polisemi dari kata darah. Kami sebetulnya masih memiliki hubungan darah, hanya saja memang kami tidak pernah akur. Yang kedua, di pertandingan tinju tadi malam, darah Chris John bercucuran sangat deras. Ya, terus darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Homonimi. Homonimi merupakan jenis-jenis kata yang mempunyai pelafalan dan tulisan yang sama tetapi mempunyai makna yang berbeda. Seperti contohnya hak. Hak bagian dari sepatu wanita. Yang kedua bisa sesuatu yang benar. Yang ketiga milik atau kepunyaan. Yang selanjutnya ada hiponim. Hiponim merupakan suatu kata atau frasa yang maknanya tercakup dalam kata atau frasa lain yang lebih umum yang disebut hiperonim atau hipernim. Contohnya, hipernim buah. Hiponimnya anggur, apel, jeruk, manggis, dan lain-lain. Hipernimnya ikan. Hiponimnya lele, ikan, paus, nila, dan lain-lain.